Beberapa bulan ini, Antonio Guterres selaku Sekjen PBB telah mengumumkan bahwa kita telah mengakhiri era yang disebut sebagai pemanasan global dan kita tengah masuk ke dalam satu era yang baru yang disebut sebagai the boiling earth era atau era di mana bumi semakin mendidih. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen PBB tersebut, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau yang disebut sebagai NASA telah mengungkapkan bahwa lapisan es yang berada dalam kutub selatan telah berkurang secara signifikan 2,6 gigaton per tanggal 15 Maret 2022. Hal ini juga dibuktikan pada tanggal 27 Juni 2023 di mana lapisan es yang ada di kutub selatan telah mencair dengan luas kurang lebih 2 kali dari Texas. Halo, saya Toda, saya mahasiswa senior eksekutif MBA Angkatan 42 Kampus Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu materi yang berkaitan dengan sustainability leadership. Bayangkan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih, udara segar, dan sumber daya yang melimpah. Dunia di mana kita tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, akan tetapi juga jangka panjang. Itulah visi dari kepemimpinan berkelanjutan. Kepemimpinan berkelanjutan bukan hanya tentang mengurangi jejak karbon atau menggunakan energi terbarukan. Ini adalah pendekatan holistik yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi finansial. Ini tentang menciptakan masa depan yang seimbang dan berkelanjutan bagi kita semua. Lantas, mengapa kepemimpinan berkelanjutan atau sustainability leadership ini sangatlah penting? Yang pertama adalah perubahan iklim. Sebagaimana yang kita ketahui, kita telah masuk ke dalam satu era yang disebut sebagai the boiling era. Kita melihat dampak perubahan iklim setiap hari, badai yang lebih sering dan lebih kuat, suhu yang ekstrim, dan kenaikan permukaan laut. Terlebih teman-teman yang tinggal di Jakarta, teman-teman setiap hari diperhadapkan dengan polusi udara yang panas. Ini adalah ancaman nyata yang membutuhkan tindakan segera dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah sumber daya terbatas. Sumber daya alam kita terbatas jika terus menggunakan dengan kecepatan yang kita pakai saat ini, maka kita akan kehabisan bahan bakar fosil, air bersih, dan juga bahan mentah lainnya. Kepemimpinan berkelanjutan dapat membantu kita menggunakan sumber daya dengan lebih bijak. Selanjutnya adalah ketidakadilan sosial. Terdapat banyak kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tengah marak pada saat ini. Kepemimpinan berkelanjutan, sustainability leadership tidak hanya fokus pada lingkungan, tapi juga pada kesejahteraan sosial. Memastikan bahwa semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Lantas, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip kepemimpinan yang berkelanjutan atau sustainability leadership ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Di sini saya tidak akan memaparkan bagaimana sustainability leadership itu bekerja di dalam sektor industri, tetapi mari kita mulai dari hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Saving energy. Kadang kita kalau men-charge handphone atau charge laptop, kita kadang lupa dengan yang namanya saving energy atau lampu pada saat pagi hari atau pada saat malam hari, kita lupa untuk mematikan lampu. Kemudian selanjutnya adalah mari bersama-sama menyukseskan upaya untuk mengurangi emisi karbon adalah dengan menggunakan kendaraan publik atau menggunakan sepeda, atau ketika teman-teman ingin berangkat ke supermarket atau belanja di kawasan kompleks, sebenarnya dekat, tetapi teman-teman mau lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor. Mulai dari sekarang, mari kita biasakan untuk berjalan kaki. Kemudian selanjutnya adalah membuang sampah. Sampah merupakan masalah peradaban manusia yang paling susah untuk ditangani sampai hari ini. Ketika teman-teman mengkonsumsi satu produk dan teman-teman jauh dari jangkauan tempat membuang sampah, simpanlah dahulu sampah entah di kantong celana atau juga di dalam tas. Dan kemudian ketika teman-teman telah pulang ke rumah, teman-teman dapat memilahnya kembali dan meletakkan di tempat sampah yang telah teman-teman sediakan di tempat teman-teman tinggal. Hal-hal kecil ini jika dilakukan secara terus-menerus akan berdampak banyak. Saya ingin mengajak Anda semua untuk menjadi pemimpin yang menerapkan konsep teori kepemimpinan sustainability leadership. Mulailah dari hal kecil di sekitar Anda, inspirasi orang lain, dan bersama-sama kita menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi yang mendatang. Saya Toda, Senior Eksekutif 42 Kampus Yogyakarta. Sampai jumpa.